Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 72. Apa, kamu sedang datang bulan? Dengan ekspresi terkejut, ia bertanya sekali lagi, berharap telinganya saat ini sedang tuli. Cindy mengangguk pelan, tertunduk tidak berani menatap Darwin. Kenapa tidak bilang dari awal? Tanyanya dengan wajah memelas. Baru saja ia menyentuh kulit halus nan cerah itu, hasratnya pun langsung bangkit. Tapi dipupuskan oleh Cindy yang tiba-tiba mengatakan tengah datang bulan. Maaf, aku takut kamu kecewa, sesal Cindy. Justru aku lebih kecewa jika berhenti di tengah jalan seperti ini. Malam pertamanya harus menerima harapan palsu dari Cindy. Maaf. Cindy meraih tangan Darwin. Tidak perlu minta maaf, itu bukan salahmu. Darwin mengusap pucuk kepala Cindy. Rasanya terlalu konyol, jika ia harus marah hanya untuk sebuah malam pertama. Cuk. Cindy mencium bibir Darwin tanpa permisi. Darwin kikuk. Terkejut saat bibir lembab itu menyentuh bibirnya yang masih terkatup. Merasakan lumatan lembut Cindy, Darwin pun membalasnya dengan lumatan yang lebih liar. Suara decapan keduanya memenuhi isi kamar. Maaf, untuk saat ini aku tidak bisa melakukan lebih. Cindy melepas ciumannya, merutuki dirinya sendiri. Kenapa harus datang bulan tepat sehari sebelum hari pernikahan? Tidak apa-apa, masih ada lain waktu. Sekarang kita tidur. Cindy tersenyum lega, karena Darwin tidak marah walau sangat jelas raut wajahnya terlihat kecewa. Darwin melingkarkan tangannya di tubuh Cindy, mendekap erat istrinya itu sepanjang malam. Sayang, kamu sudah pulang. Dinar yang tengah bersantai di ranjang terkejut melihat Damar yang masuk ke kamarnya. Apa kamu lupa hari ini tanggal berapa? Tanyanya duduk di hadapan Dinar. Dinar mengernyitkan dahinya. Rasanya tidak ada yang spesial hari ini. Apa yang aku lupakan? Dinar menatap bingung. Hari ini tanggal untuk kontrol kandunganmu. Ya ampun, aku benar-benar lupa. Dinar menepuk keningnya. Bagaimana bisa ia lupa hari untuk kontrol kandungan? Terima kasih sayang sudah mengingatkan. Dinar tersenyum, merasa bahagia menerima perhatian kecil dari suaminya. Ya sudah, kita pergi sekarang. Dinar bergegas mengganti pakaiannya, lalu pergi ke sebuah rumah sakit. Setelah mendaftar, Dinar dan Damar menunggu di kursi panjang. Semoga kamu selalu sehat nak, tutur Damar pada calon bayinya, seraya mengusap lembut perut sang istri. Dinar tersenyum simpul menyukai sikap manis Damar. Ponsel di dalam tasnya berdering. Mama, Dinar segera mengangkatnya. Dinar, kamu harus pulang nak, seru Ibu Anita di balik telepon. Ada apa mah? Dinar panik mendengar suara isak tangis Ibu Anita setelahnya. Papa kecelakaan. Kecelakaan. Dinar yang terkejut pun spontan berdiri dari duduknya. Dinar pulang sekarang. Mama tenang. Dinar menutup teleponnya. Ada apa? Damar bingung, menatap mata Dinar yang tiba-tiba berkaca-kaca. Papa kecelakaan, jawab Dinar dengan suara bergetar. Kecelakaan. Kita harus pulang sekarang mas, sekarang. Ya kita pulang sekarang. Dengan langkah yang tergesa-gesa, keduanya keluar dari rumah sakit. Dinar, sesampainya di rumah, Ibu Anita langsung berlari dan memeluk putrinya. Kita harus ke rumah sakit sekarang, ujar Ibu Anita terbata, dengan air mata yang sudah membasahi pipinya. Ibu Anita memang berniat akan kembali ke rumahnya lusa, dan meminta Pak Hartoyo untuk menjemputnya. Tidak disangka, jika tiba-tiba kecelakaan menimpa suaminya. Ya, kita ke rumah sakit sekarang. Dipenuhi rasa cemas, mereka pun segera masuk ke mobil yang dikendarai Damar, menuju rumah sakit.
Sesampainya di rumah sakit, Ibu Anita langsung menanyakan keberadaan suaminya, yang masih ditangani di ruang IGD. Sepanjang menunggu, Ibu Anita terus menangis. Dinar berusaha menenangkan. Tak berapa lama, datang 2 orang polisi lalu lintas, yang mengatakan jika mobil yang dikendarai remblong, hingga menabrak pembatas jalan. Remblong. Mendengar hal itu, Ibu Anita merasa bingung. Ia tahu betul jika suaminya itu biasanya selalu rutin mengecek kendaraannya sebelum berpergian. Melati, Dinar di mana Melati? Seru Ibu Anita yang hari ini belum melihat gadis itu kembali ke rumah. Melati pasti di kampus mah. Memangnya kenapa? Dinar heran dengan sikap Ibu Anita yang tiba-tiba menanyakan keberadaan Melati. Namun Ibu Anita tidak menjawabnya. Dokter, bagaimana keadaan suami saya? Tanyanya, langsung menghampiri dokter pria yang baru saja keluar dari ruang IGD. Keadaan pasien sudah stabil. Kami akan terus memantaunya. Penjelasan dokter tersebut membuat Ibu Anita, Damar dan Dinar merasa lega. Mereka masuk ke ruang IGD. Tampak Pak Hartoyo yang terbaring lemah dengan luka di sekujur tubuhnya. Papa, lirih Ibu Anita, kembali menangis tidak tega melihat keadaan suaminya. Dinar menenangkan, mengusap bahu ibunya. Dinar, apa mungkin papamu dicelakai seseorang? Kecurigaan pun mencuat di benak Ibu Anita. Dicelakai? Dinar tidak berpikir seperti itu. Menurutnya papanya sosok pria yang baik, dan tidak pernah mempunyai musuh selama ini. Sudahlah, Mama tidak usah berpikir yang macam-macam. Ibu Anita kembali menatap sendu suaminya. Kak Dinar, suara seorang wanita membuat mereka semua spontan menoleh. Melati, melihat Melati yang berdiri di ambang pintu, perlahan berjalan ke arahnya. Aku baru saja pulang. Bitami mengatakan bapak masuk rumah sakit. Jelas Melati kemudian. Ya, papa baru saja mengalami kecelakaan. Dinar, lebih baik kamu ajak Melati pulang, ujar Ibu Anita. Pulang. Sontak saja Dinar tampak bingung dengan sikap yang ditunjukkan ibunya itu. Baru saja Melati datang tapi langsung menyuruh gadis itu pulang bersamanya. Kalian pasti lelah, biar mama saja yang menjaga papa malam ini. Ibu Anita memberi alasan. Ya sudah, Dinar pulang dulu. Kalau terjadi sesuatu cepat hubungi aku, pesan Dinar yang menuruti keinginan ibunya. Mereka pun pamit. Kembali ke rumah. Tak berapa lama, Pak Hartoyo dipindahkan ke ruang inap. Ibu Anita setia menemani suaminya yang belum juga siuman. Bu Anita yang merasa sangat lelah pun tertidur di sisi ranjang. Ia mengerjapkan matanya, merasakan ada jemari yang menyentuh sulu rambutnya. Papa, bola matanya seketika melebar. Rasa kantuknya hilang, melihat suaminya yang menatap dengan wajah pucatnya. Papa sudah sadar. Ibu Anita segera menekan tombol darurat. Datang seorang dokter bersama 2 orang perawat setelahnya. Keadaannya sudah benar-benar stabil, ujar dokter tersebut. Ibu Anita tersenyum lega. Keadaan suaminya semakin membaik. Dimakan Pak. Pagi menjelang, Ibu Anita mengambil bubur di nakas, menyuapi suaminya. Maaf sudah merepotkanmu, ujar Pak Hartoyo dengan suara parau, menatap wajah istrinya yang tampak lelah. Jangan berkata seperti itu, ini sudah kewajibanku. Wanita yang akan memiliki cucu itu tersenyum lembut. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa rem mobil papa bisa blong? Ibu Anita mencoba menginterogasi. Melihat keadaannya sudah kian membaik, Pak Hartoyo tidak langsung menjawab. Ia tampak termenung sesaat. Papa tidak tahu. Padahal malam sebelum papa sudah mengecek mobil itu, dan keadaannya baik-baik saja, ujar Pak Hartoyo dengan wajah bingung. Ibu Anita pun termenung. Sudahlah, jangan difikirkan lagi. Kembali menyuapi suaminya.